Karena kamu pilih nikahi wanita melarat ini, kau tak dapat jatah warisan. Bentak mertua tepat setelah ijab kabul. Suami menjawab tegas, kami tak butuh itu, Bu. Namun, detik berikutnya, mertua syok berat, karena... Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Anita. Dalam dunia yang bergerak cepat di balik bayang-bayang gedung pencakar langit dan deretan dokumen legal yang rumit, aku dikenal dengan berbagai nama, namun jarang sekali ada yang mengetahui wajah asliku. Aku adalah seorang spesialis yang mampu membedah sebuah perusahaan hingga ke akarnya, seorang pencari celah yang tak terlihat. Dan jika orang-orang di luar sana menyebutku sebagai sosok yang dingin, mungkin mereka benar. Namun, bagi dunia, saat ini aku hanyalah seorang gadis yang dianggap malang, seseorang yang tidak memiliki apa-apa selain pakaian sederhana dan impian yang rapuh. Keberadaanku di kediaman mewah keluarga Rini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari riset mendalam selama bertahun-tahun tentang kebusukan yang tersembunyi di balik tumpukan sertifikat dan rekening bank yang mereka agungkan. Aku berdiri di ruang tamu yang luas, menatap lantai marmer yang memantulkan bayangan diriku sendiri. Di hadapanku, Ibu Rini duduk dengan angkuh. Jemarinya yang dihiasi perhiasan berkilau mengetuk-ngetuk sandaran kursi dengan ritme yang konstan. Suara itu terasa seperti detak jam yang menghitung waktu menuju kehancuran mereka. Andika, pria yang kini menjadi suamiku, menggenggam tanganku dengan erat. Sentuhannya hangat, tulus, dan jujur, sesuatu yang seharusnya membuatku merasa bersalah. Namun aku telah mematikan bagian dari diriku yang bisa merasakan penyesalan semacam itu sejak lama. Bagiku, Andika hanyalah pion paling berharga di papan catur ini, sebuah pintu gerbang menuju brankas pribadi dan sistem keuangan yang selama ini tertutup rapat oleh penjagaan ketat. Dengar baik-baik, Andika, suara Ibu Rini memecah kesunyian, tajam dan dingin seperti silet yang siap mengiris. Aku tidak akan membiarkan nama baik keluarga kita yang telah dibangun selama puluhan tahun ini ternoda hanya karena pilihan bodohmu. Wanita ini, Anita, tidak memiliki apapun. Dia tidak memiliki garis keturunan yang setara, dia tidak memiliki pendidikan dari luar negeri, dan jelas sekali dia tidak memiliki kekayaan yang bisa mendukung status sosial kita. Jika kau tetap bersikeras menikah dengannya, maka jangan harap 1 sen pun dari harta warisan keluarga ini akan jatuh ke tanganmu. Aku akan mencoret namamu dari daftar ahli waris sekarang juga. Aku menundukkan kepala, membiarkan helai rambutku menutupi mata. Aku harus memastikan ekspresiku tetap terjaga. Di balik rambut itu, aku sedang mengamati setiap inci ruangan ini, mencari letak kamera pengawas, sensor gerak, dan titik-titik lemah lainnya. Aku sengaja membiarkan tanganku sedikit gemetar agar Andika merasa harus lebih protektif terhadapku. Akting ini adalah sebuah seni, dan aku adalah seorang maestro di bidangnya. Setiap penghinaan yang keluar dari mulut wanita tua itu bukanlah sebuah pukulan, melainkan konfirmasi bahwa rencanaku berjalan sesuai jalurnya. Semakin besar kebencian mereka terhadapku, semakin sedikit kecurigaan yang mereka miliki bahwa aku sebenarnya sedang memegang pisau yang siap menyayat nadi bisnis mereka. Ibu, cinta tidak bisa diukur dengan angka di buku tabungan atau luasnya tanah yang kita miliki. Suara Andika terdengar mantap, memutus lamunanku. Anita adalah wanita yang tulus, dan aku telah memilihnya. Jika warisan itu adalah harga yang harus aku bayar untuk memilikinya, maka aku akan membayarnya dengan senang hati. Aku tidak lagi menginginkan harta yang membuat ibu menjadi orang yang begitu dingin dan tidak berperasaan. Hatiku sempat berdesir mendengar ucapannya. Selama ini, aku terbiasa berinteraksi dengan orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Andika berbeda. Dia memiliki kelembutan yang jarang aku temui. Namun, aku segera menepis pikiran itu. Perasaan adalah kemewahan yang tidak mampu aku beli saat ini. Jika aku membiarkan diriku jatuh cinta padanya, maka seluruh misi ini akan gagal total. Ayahku kehilangan segalanya karena tipu muslihat yang dilakukan oleh Ibu Rini bertahun-tahun silam, dan aku tidak bisa membiarkan satupun perasaan pribadi menghalangi keadilan yang harus ditegakkan. Andika adalah korban dari sistem yang dibangun ibunya,
Dan dia tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang itu tanpa kehancuran total dari apa yang dia sebut sebagai warisan. Ibu Rini berdiri, wajahnya memerah padam. Dia menatapku seolah-olah aku adalah kotoran yang baru saja masuk ke rumahnya yang bersih. Kau akan menyesal, Andika. Kau akan segera menyadari bahwa wanita ini tidak lebih dari parasit yang akan menghisap kehidupanmu hingga kering. Dan kau, gadis kecil yang merasa beruntung mendapatkan pria dari keluarga terpandang, jangan pernah berpikir kau bisa menikmati kemewahan di rumah ini dengan mudah. Aku akhirnya mengangkat wajah, menatapnya dengan pandangan yang kulihat sebagai ketakutan dan kepolosan. Saya mengerti kebencian Anda, Bu. Saya hanya ingin mencintai Andika. Saya tidak mengharapkan harta sedikit pun. Ucapanku meluncur dengan lembut, selembut sutra yang menutupi belati tajam. Di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku sedang tertawa. Dia tidak tahu bahwa dalam waktu singkat, aku akan mengubah hidupnya yang megah ini menjadi puing-puing sejarah yang kelam. Dia tidak menyadari bahwa setiap ancaman yang dia lontarkan justru semakin membulatkan tekadku untuk menarik setiap benang yang menyatukan kerajaan bisnisnya hingga semuanya terurai berantakan. Malam itu, kami meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang sangat kontradiktif. Andika merasa telah meraih kemenangan besar dalam mempertahankan cintanya, sementara aku merasa telah mengamankan posisi terdepan dalam menjalankan misi balas dendam. Di dalam kamar kami yang sederhana, aku menatap bayanganku di cermin. Tidak ada lagi gadis lemah dengan mata berkaca-kaca. Yang ada hanyalah seorang wanita yang siap melakukan apapun demi membalaskan dendam keluarganya. Andika tertidur dengan damai di sampingku, mungkin bermimpi tentang masa depan indah yang kami bangun bersama. Dia tidak tahu bahwa masa depan itu hanyalah sebuah fatamorgana yang sedang aku susun untuk menghancurkan segalanya. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela, menatap lampu-lampu kota yang bersinar terang. Hidup ini memang penuh dengan sandiwara. Aku harus menjadi istri yang penurut, menantu yang tertindas, dan kekasih yang setia. Aku harus memastikan Andika mencintaiku sedalam mungkin agar nantinya, saat aku mengungkap kebenaran tentang siapa ibunya sebenarnya, rasa sakit yang dia rasakan akan menjadi senjata paling mematikan bagi Ibu Rini. Aku tidak hanya ingin menghancurkan hartanya, aku ingin menghancurkan martabatnya, reputasinya, dan hubungan yang paling dia banggakan, hubungannya dengan putranya sendiri. Ini adalah permainan yang sangat berisiko, namun aku sudah siap mempertaruhkan segalanya, bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan kesempatan untuk memiliki pria seperti Andika di akhir cerita. Besok adalah hari baru. Hari di mana aku akan mulai mencari celah di brankas pribadinya. Hari di mana aku akan mulai memetakan setiap aset dan aliran dana yang mencurigakan. Aku akan bergerak perlahan, tidak terburu-buru, dan memastikan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal. Kehidupanku yang penuh tipu daya ini memang melelahkan, namun setiap detik yang aku habiskan untuk merencanakan kejatuhan mereka adalah detik yang paling memuaskan. Aku adalah Anita. Dan aku telah kembali untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik keluargaku. Ibu Rini mungkin berpikir dia adalah predator yang akan memangsa mangsa kecil, namun dia tidak tahu bahwa predator yang sebenarnya sudah berada di dalam rumahnya sendiri, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Ketika angin malam berhembus melalui celah jendela, aku merasakan dingin yang merayap di kulitku. Itu bukan karena suhu udara, melainkan karena ambisi yang membeku dalam nadiku. Aku kembali ke tempat tidur, membaringkan diriku di samping Andika, dan menutup mata. Aku harus menyimpan energi untuk hari esok. Masih banyak hal yang harus aku selesaikan, banyak rahasia yang harus aku ungkap, dan banyak luka yang harus aku sembuhkan melalui cara yang paling kejam. Tidur mungkin adalah pelarian yang diperlukan, namun bahkan di dalam mimpi, aku tetap menjadi sosok yang tak terhentikan. Esok, babak kedua dari permainan ini akan dimulai, dan aku akan memastikan bahwa mereka akan mulai merasakan dampak dari setiap langkah yang aku ambil. Aku akan menjadi bayang-bayang yang terus menghantui, sebuah pengingat bahwa kejahatan yang ditutup-tutupi tidak akan pernah bisa bersembunyi selamanya dari tangan keadilan. Meskipun tangan itu adalah tangan seorang wanita yang mereka sebut sebagai gadis melarat tanpa masa depan. Semuanya akan berakhir, dan aku akan berada di sana, melihat kehancuran mereka dengan mata kepalaku sendiri, sambil mengenang bahwa ini semua dimulai dari satu keputusan kecil untuk menikahi seorang pria yang seharusnya tidak pernah aku dekati jika aku tidak memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar cinta. Dan ya,
Aku akan memastikan bahwa Andika adalah orang pertama yang akan menyadari betapa busuknya darah yang mengalir di tubuh ibunya. Itu adalah janjiku, bukan pada siapapun, melainkan pada diriku sendiri yang telah menanggung beban ini terlalu lama sendirian di dunia yang kejam ini. Saat matahari terbit nanti, aku akan bangun dengan topeng yang lebih kuat, senyum yang lebih manis, dan rencana yang lebih mematikan. Permainan dimulai sekarang, dan aku tidak akan berhenti sampai aku melihat mereka berlutut di depanku, memohon belas kasihan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Langkah kakiku yang mengenakan sandal murah tidak bersuara saat aku menapaki lantai kayu yang telah dipoles dengan lilin mahal di kediaman utama keluarga Rini. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa menyesakan, seolah-olah kemewahan yang terpampang di setiap sudutnya adalah oksigen yang telah diracuni. Ibu Rini, dengan gaun sutra berwarna marun dan riasan wajah yang sempurna hingga ke garis mata, sudah duduk di meja makan yang panjangnya melebihi ukuran ruang tamu di rumah asalku. Di depannya, sepiring sarapan mewah tersaji, namun tidak ada satupun alat makan yang beradu, menciptakan keheningan yang sangat pekat. Aku berdiri sejenak di ambang pintu, sengaja menundukkan bahu agar terlihat lebih kecil, lebih rapuh, dan lebih menyedihkan, persis seperti apa yang dia harapkan dari menantu pilihannya yang dianggap tak berkelas ini. Andika sedang menelepon klien di luar, jadi aku datang sendiri. Bu? Ucapku dengan nada suara yang sedikit bergetar, memastikan setiap intonasi terdengar takut namun tetap berusaha sopan. Aku melangkah mendekat, namun Ibu Rini bahkan tidak menoleh ke arahku. Dia justru menyesap kopinya dengan anggun, seolah-olah kehadiranku hanyalah debu yang mengganggu kenyamanan pemandangannya di pagi hari. Bau parfum mahal yang menguar dari tubuhnya terasa seperti racun yang menusuk hidungku, mengingatkanku pada aroma yang sama dari kantor pusat perusahaan yang dulu menghancurkan bisnis ayahku. Setiap detiknya di rumah ini adalah latihan kesabaran yang luar biasa, namun aku menikmatinya. Aku menikmati bagaimana dia meremehkanku, karena semakin dia meremehkanku, semakin rendah pula kewaspadaannya terhadap setiap pergerakanku di balik layar. Duduklah kalau kau merasa layak untuk duduk di meja ini. Suara Ibu Rini akhirnya memecah kebisuan, dingin dan penuh dengan sindiran. Aku menarik kursi dengan gerakan ragu-ragu, seolah-olah aku takut untuk menyentuh furnitur berharga itu. Aku tahu persis bahwa dia sedang mengawasiku dari sudut matanya, mencari cacat dalam gerak-geriku, mencari alasan untuk menendangku keluar dari rumah ini sebelum pernikahanku dengan Andika mencapai minggu pertama. Aku sengaja membiarkan tas kain usang yang kubawa tergeletak di lantai, sebuah detail kecil yang menurutku akan semakin menguatkan stigma bahwa aku adalah gadis dari kelas rendahan yang tidak tahu cara menjaga barang miliknya. Baginya, itu adalah bukti kemiskinanku. Bagiku, itu adalah tempat persembunyian sempurna untuk perangkat perekam yang sudah mulai bekerja sejak aku melangkah masuk ke ruang makan ini. Terima kasih, Bu, kataku pelan, menundukkan pandangan ke arah piring kosong di hadapanku. Tidak ada pelayan yang menyajikan sarapan untukku, dan aku tidak mengharapkannya. Itu adalah permainan psikologis yang sering dilakukan oleh orang-orang seperti Ibu Rini, mengisolasi targetnya agar merasa tidak diinginkan. Aku membiarkan diriku terlihat tidak nyaman, memainkan ujung baju yang sengaja kupilih agar tampak sedikit pudar warnanya. Di dalam benakku, aku mulai memetakan rute menuju ruang kerja pribadi yang terletak di lantai 2. Aku tahu dari dokumen yang kudapatkan secara ilegal tahun lalu bahwa Ibu Rini menyimpan arsip-arsip penting terkait transfer aset ilegal di sebuah brankas tersembunyi di balik lukisan besar di ruang kerjanya. Aku perlu akses, dan untuk mendapatkan akses itu, aku harus memenangkan kepercayaan Andika agar dia membiarkanku leluasa bergerak di dalam rumah ini tanpa pengawasan ibunya. Jangan pernah berpikir bahwa dengan menikahi Andika, kau bisa menjadi pemilik rumah ini. Ibu Rini melanjutkan, kali ini suaranya lebih tajam, menusuk tepat ke arah jiwaku yang sudah mati. Andika adalah pria yang naif, dia tertipu oleh wajahmu yang tanpa polos. Tapi aku, Anita, aku telah melihat banyak wanita sepertimu. Wanita-wanita yang datang dari pinggiran, haus akan harta, dan rela melakukan apa saja untuk bisa mencicipi kemewahan yang tidak pantas mereka dapatkan. Aku akan memastikan bahwa dalam waktu dekat, kau akan pergi dari rumah ini dengan rasa malu yang tidak akan pernah bisa kau hapus dari sejarah hidupmu. Aku mengangkat wajahku, mencoba menunjukkan binar mata yang seolah terluka. Saya benar-benar mencintai Andika, Bu. Harta tidak pernah menjadi tujuan saya. Saya hanya ingin menjadi pendamping yang baik untuknya. Aku berucap dengan bibir yang sedikit bergetar, sebuah akting yang hampir membuatku ingin tertawa jika saja situasinya tidak begitu krusial. Kata-kata itu,
Bagi Ibu Rini, terdengar seperti rayuan murahan seorang wanita miskin. Namun bagiku, itu adalah janji yang akan aku penuhi dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Aku akan menjadi pendamping yang sangat baik bagi Andika. Pendamping yang akan membimbingnya untuk melihat betapa jahatnya wanita yang melahirkannya. Aku akan membuat Andika mencintaiku sedemikian rupa hingga saat kebenaran terungkap, dia tidak akan punya pilihan lain selain berdiri bersamaku. Andika akhirnya muncul dari arah teras. Wajahnya yang tampak lelah langsung berubah cerah ketika melihatku duduk di meja makan bersama ibunya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi selama 10 menit terakhir. Dia tidak melihat tatapan menghina ibunya atau mendengar kata-kata berbisa yang baru saja dilemparkan kepadaku. Baginya, pemandangan ini adalah awal dari rekonsiliasi yang dia harapkan. Dia menghampiri kami, mencium keningku dengan lembut, sebuah gestur kasih sayang yang seharusnya membuatku merasa hangat. Namun saat ini, itu hanyalah bagian dari rencana untuk memenangkan hati pria ini. "Ibu, aku harap kalian sudah mulai bisa membiasakan diri," ucap Andika dengan nada penuh harap yang membuatku merasa sedikit muak. Aku hanya bisa tersenyum simpul, menyembunyikan rencana kehancuran yang sudah tersusun rapi di kepalaku. Hari itu, aku menghabiskan waktu dengan berpura-pura mengurus kebutuhan rumah tangga, padahal kenyataannya aku sedang mengamati ritme kerja para pelayan dan jadwal keamanan rumah. Aku belajar bahwa sistem keamanan di rumah ini diperbarui secara berkala, dan akses ke ruang kerja pribadi Ibu Rini memerlukan sidik jari serta kode akses yang sering berganti. Namun, aku memiliki cara sendiri. Aku telah mempekerjakan seorang peretas elit yang bekerja dari jarak jauh untuk memantau frekuensi sinyal keamanan rumah ini. Aku hanya perlu memastikan bahwa pada saat yang tepat, aku bisa berada di dekat ruang kerja itu tanpa menarik perhatian siapapun. Setiap langkahku di rumah ini terasa seperti berjalan di atas tumpukan bom waktu yang siap meledak kapan saja, namun ketegangan itulah yang membuatku merasa hidup. Menjelang sore, saat Ibu Rini sedang sibuk dengan rapat virtual di ruang kerjanya, aku memutuskan untuk masuk ke area perpustakaan. Aku membawa setumpuk buku tua yang kupinjam dari rak, sebuah alibi yang sempurna jika aku tertangkap tangan. Aku melewati pintu kayu besar ruang kerja Ibu Rini dan berhenti sejenak, mendengarkan suara samar dari percakapannya. Dia sedang membicarakan tentang pengalihan aset perusahaan yang mencurigakan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena antusiasme yang membuncah. Dokumen yang aku cari selama ini mungkin berada hanya beberapa meter di balik pintu itu. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah ayahku, mengingat kembali bagaimana dia harus kehilangan segalanya hanya karena tipu muslihat wanita kejam itu. Aku tahu bahwa aku harus berhati-hati. Ibu Rini bukanlah orang yang mudah dibodohi, dan dia memiliki banyak orang yang mengawasi gerak-geriku. Namun, aku juga tidak lagi menjadi gadis yang sama yang dulu hanya bisa menangis saat bisnis keluarga kami dirampas. Sekarang, aku adalah seorang detektif yang telah mempelajari kelemahan mereka selama bertahun-tahun. Aku tahu kebiasaan Ibu Rini, aku tahu kelemahannya pada Andika, dan aku tahu bahwa kesombongannya adalah senjata terbesarku. Malam ini, aku akan mulai menanam benih keraguan di hati Andika, perlahan namun pasti, hingga dia mulai mempertanyakan moralitas ibunya sendiri. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal balas dendam yang harus dibayar lunas dengan air mata dan kehancuran. Aku melangkah pergi dari depan pintu itu, menyembunyikan senyum penuh kemenangan di balik wajah yang tampak pasrah dan lugu. Babak pertama telah terlewati, dan babak selanjutnya akan menjadi lebih menantang dan jauh lebih berbahaya. Namun aku tidak akan mundur 1 inci pun. Perang baru saja dimulai di dalam rumah ini, dan aku adalah pihak yang memegang kendali atas setiap bidak yang ada di papan catur ini, termasuk suami yang sangat aku cintai dengan cara yang sangat manipulatif dan mematikan. Aku akan memastikan bahwa sebelum pernikahan ini berakhir, mereka akan tahu siapa sebenarnya Anita dan apa arti dari pengkhianatan yang mereka lakukan di masa lalu. Malam sudah mulai turun, dan dalam kegelapan yang menyelimuti rumah ini, aku akan mulai menyusun rencana yang akan menghancurkan fondasi rumah ini sampai ke akar-akarnya, tanpa menyisakan satupun puing yang bisa diselamatkan oleh Ibu Rini. Hari-hari di kediaman besar ini terasa seperti berjalan di atas hamparan kaca tajam yang disembunyikan di bawah karpet beludru yang tebal. Aku memulai rutinitasku dengan kesempurnaan yang dipaksakan. Pagi ini, aku sengaja bangun sebelum matahari menampakkan sinarnya, menyeduh teh melati. Teh yang sama yang kulihat sering diminum oleh asisten kepercayaan Ibu Rini, dan menyajikannya di meja ruang makan utama. Ibu Rini muncul tak lama kemudian, dengan jubah sutra yang menjuntai di lantai marmer,
Wajahnya yang penuh dengan masker kecantikan mahal membuatnya tampak seperti patung porselen yang tidak bernyawa. Dia bahkan tidak melirik teh yang kusajikan dengan penuh hormat. Baginya, aku hanyalah alat yang kebetulan memiliki nama sebagai istrinya Andika. Singkirkan itu, suaranya parau, dingin, dan penuh penekanan. Aku tidak meminum teh yang disiapkan oleh tangan yang tidak tahu standar kehidupan rumah ini. Kau pikir dengan menyajikan teh, kau bisa meluluhkan hatiku? Kau hanyalah orang asing yang mencoba masuk ke dalam lingkaran yang tidak pernah mengizinkanmu berada di dalamnya. Aku menundukkan kepala, membiarkan bahuku sedikit merosot untuk menampilkan sosok yang tertindas. Maafkan saya, Bu. Saya hanya ingin membantu meringankan beban pelayan. Suaraku terdengar tulus, sebuah nada yang telah kulatih berbulan-bulan di depan cermin. Di balik topeng kerendahan hati itu, aku sedang mencatat setiap reaksi mikro di wajahnya. Ketidaksukaannya yang berlebihan terhadap hal-hal kecil seperti ini sebenarnya adalah celah yang bisa kubuka lebar. Aku tahu bahwa Ibu Rini memiliki masalah kontrol yang sangat parah. Dia merasa perlu mengatur segalanya, dan itulah kelemahannya. Dia terlalu sibuk menindasku hingga dia tidak menyadari bahwa perhatiannya telah teralihkan dari apa yang paling penting. Keamanan dokumen-dokumen rahasia di dalam berangkasnya. Andika muncul dari balik pintu, auranya yang hangat selalu menjadi kontras yang menyakitkan bagi suasana rumah yang beku ini. Dia melihat ke arah cangkir teh yang telah ditolak oleh ibunya, lalu menatapku dengan tatapan yang penuh dengan rasa kasihan dan kemarahan yang tertahan terhadap sang ibu. Ibu, berhentilah melakukan ini. Anita adalah istriku. Jika ibu tidak bisa menghormatinya, maka setidaknya hormati aku. Ucap Andika dengan nada yang tegas, hampir seperti sebuah tantangan. Ibu Rini hanya mendengus, memutar tubuhnya dengan angkuh dan melenggang pergi menuju ruang kerjanya, meninggalkan aroma parfum menyengat yang tertinggal di udara. Andika mendekat, memeluk bahuku dengan posesif. Maafkan dia, Anita. Dia hanya butuh waktu. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, menutup mata untuk menyembunyikan kilatan rencana yang sedang berputar di otakku. Tidak apa-apa, Andika. Aku mengerti posisinya sebagai ibu. Dia hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalimat itu berhasil meluluhkan hatinya seketika. Dia mencium puncak kepalaku, dan di saat itulah aku merasakan detak jantungnya yang jujur, detak jantung yang sebenarnya tidak pantas menerima pengkhianatan yang sedang aku persiapkan. Namun, aku harus tetap fokus. Aku teringat pada hari ketika bisnis ayahku dihancurkan oleh Rini Corp melalui serangkaian manipulasi saham yang sangat terencana. Mereka tidak memiliki rasa kasihan, jadi mengapa aku harus memilikinya? Aku hanyalah alat keadilan yang sedang bekerja untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Selama siang hari, aku berpura-pura sibuk dengan urusan rumah tangga. Namun tujuanku yang sebenarnya adalah menelusuri setiap inci kediaman ini untuk mencari titik buta kamera pengawas. Aku telah memasang pemancar frekuensi rendah di balik bingkai foto keluarga di koridor utama yang mampu mengganggu rekaman CCTV dalam durasi singkat saat aku bergerak. Sore ini, aku berhasil masuk ke area perpustakaan pribadi Ibu Rini saat dia sedang sibuk menerima tamu penting di ruang tamu bawah. Ruang perpustakaan itu adalah tempat yang sangat sunyi, dipenuhi dengan buku-buku tebal yang sebagian besar tidak pernah disentuh. Aku mulai menggeser satu persatu buku di rak kayu jati yang besar, mencari mekanisme tersembunyi yang mungkin menjadi kunci akses ke berangkas rahasia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di koridor. Aku segera menarik satu buku tentang sejarah ekonomi dan berdiri di dekat jendela, berpura-pura sedang membaca. Pintu terbuka, dan pelayan senior, seorang wanita parubaya yang mata tajamnya selalu mengawasiku, muncul dengan tatapan curiga. Nyonya muda, apa yang Anda lakukan di sini? Ruangan ini dilarang bagi siapapun kecuali Nyonya Rini, ucapnya dengan nada yang tidak ramah. Aku menoleh dengan wajah yang tampak terkejut, sedikit memerah untuk memberikan kesan bahwa aku merasa bersalah karena tertangkap basah. Oh, maafkan saya. Saya mencari buku tentang cara mengurus tanaman. Saya pikir ada di sini. Pelayan itu mendekat, matanya memicing ke arah buku yang kupegang. Itu buku ekonomi, bukan buku tanaman. Sebaiknya Anda kembali ke kamar Anda. Nyonya Rini tidak suka ada orang yang mengganggu ketenangannya. Aku mengangguk berulang kali, memohon maaf dengan suara yang lembut, lalu melangkah keluar dengan kepala tertunduk. Aku merasa sangat puas. Pelayan itu mungkin akan melaporkan kejadian ini kepada Ibu Rini, dan itu bagus. Semakin banyak mereka curiga pada hal-hal sepele, semakin mudah aku melakukan manuver yang lebih besar di kemudian hari.
Mereka mengira aku adalah istri yang naif dan bodoh yang tidak tahu apa-apa, dan itulah posisi yang paling menguntungkan untukku saat ini. Malam harinya, aku kembali ke kamar dan mendapati Andika sedang menungguku dengan segelas anggur di tangan. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan yang mulai membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena keintiman ini mulai terasa sangat nyata. Dia menggenggam tanganku dan berucap, "Anita, aku berjanji akan memberikan kehidupan yang tenang untuk kita. Kita akan pindah dari sini segera setelah aku menyelesaikan proyek besar ini di kantor." Ucapan itu mengejutkanku. Proyek besar? Aku harus tahu proyek apa itu. Mungkin ini adalah kesempatan yang aku cari. Aku membalas genggamannya, mempererat ikatan emosional di antara kami. "Proyek apa itu, Andika? Apakah itu yang membuatmu sangat lelah belakangan ini?" Tanyaku dengan nada yang sangat perhatian, seolah-olah aku benar-benar peduli pada karirnya. Andika tersenyum tipis, menatapku dengan penuh kepercayaan. "Ini adalah rahasia perusahaan, namun karena kau adalah istriku, aku akan memberitahumu sedikit. Ibu sedang berusaha mengamankan aset-aset luar negeri untuk persiapan transisi kepemimpinan. Ini sangat rumit, dan jika berhasil, aku akan menjadi pewaris utamanya." Aku mengangguk pelan, mendengarkan setiap detail kecil yang dia katakan. Inilah informasinya. Aset luar negeri adalah kunci. Jika aku bisa mendapatkan akses ke dokumen itu, aku bisa mengungkap kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh Ibu Rini di luar jangkauan hukum domestik. Aku menghabiskan malam itu dengan memeluk Andika, merasakan setiap napasnya, sambil terus menyusun langkah berikutnya di dalam benakku. Aku akan menggunakan kepercayaan ini untuk masuk lebih dalam ke kehidupan mereka. Aku akan menjadi bayang-bayang yang tidak terlihat, namun mampu mengendalikan setiap keputusan yang mereka ambil. Setiap penghinaan yang kuterima, setiap tatapan dingin dari Ibu Rini, semuanya telah aku catat di dalam memori. Dan ketika saatnya tiba, semuanya akan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk kehancuran yang sangat nyata. Aku tahu bahwa jalan di depan akan semakin berbahaya, namun aku tidak akan pernah berbalik arah. Aku adalah Anita, dan aku telah bersumpah untuk menuntaskan misi ini, meskipun aku harus mengorbankan perasaan yang mulai tumbuh di hati ini. Besok, aku akan mulai mencari cara untuk mendapatkan akses ke dokumen aset luar negeri tersebut. Aku akan memanfaatkan setiap celah, setiap kepercayaan, dan setiap kelemahan untuk mencapai tujuanku. Permainan catur ini baru saja memasuki babak yang paling krusial, dan aku adalah pihak yang memegang bidak terakhir. Sinar matahari pagi yang menembus tirai kamar kami terasa lebih menyengat dari biasanya, sebuah pertanda bahwa hari ini akan menjadi hari yang panjang dan penuh dengan ketegangan yang tersembunyi. Andika sudah pergi sejak fajar menyingsing, meninggalkan kecupan hangat di keningku dan janji untuk pulang lebih awal. Setelah pintu kamar tertutup rapat, ekspresiku yang lembut dan penuh kasih seketika memudar, digantikan oleh tatapan sedingin es yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Aku bangkit dari tempat tidur dan segera bergerak menuju meja rias, bukan untuk merias wajah, melainkan untuk mengeluarkan perangkat pemancar kecil yang kuselipkan di balik cermin. Data yang kuterima semalam mengenai proyek rahasia Ibu Rini menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan yang mengalir ke rekening lepas pantai di negara tetangga, sebuah bukti kuat yang bisa menjadi landasan awal untuk gugatan hukum yang kumiliki. Langkah kakiku membawa aku menuju koridor utama yang biasanya dijaga ketat oleh dua petugas keamanan pribadi Ibu Rini. Aku sengaja mengenakan pakaian pelayan yang telah kucuri dari ruang linen saat mereka lengah kemarin. Dengan mengenakan masker penutup wajah dan nampan berisi kopi yang mengepul, aku berhasil melewati para penjaga yang tampaknya terlalu sibuk membicarakan rencana liburan akhir pekan mereka. Kepercayaan diri adalah kunci, dan di rumah ini, mereka terlalu sombong untuk curiga bahwa menantu, melarat, yang mereka hina bisa menjadi ancaman serius bagi ketenangan mereka. Aku berhenti di depan ruang kerja Ibu Rini, jantungku berdegup kencang namun ritmenya tetap terkendali. Aku mengetuk pintu dengan ritme yang sudah kuhafal dari kebiasaan Ibu Rini, ketukan 3 kali yang disusul jeda panjang, sebuah kode yang biasanya digunakan oleh asisten kepercayaannya. "Masuk," suara tegas itu terdengar dari balik pintu. Aku mendorong pintu kayu jati yang berat itu dan masuk dengan kepala tertunduk. Ibu Rini sedang sibuk di balik meja kerja raksasanya. Matanya tertuju pada layar monitor yang menampilkan deretan angka-angka saham yang sangat rumit. Tanpa menoleh, dia mengibaskan tangan, memberi isyarat agar aku meletakkan kopi di sudut meja yang kosong. Aku meletakkan nampan tersebut dengan sangat hati-hati,
memastikan bahwa aku berada tepat di sudut buta kamera pengawas yang tersembunyi di atas bingkai lukisan. Saat dia teralihkan oleh suara dering telepon yang mendadak, aku dengan cepat menancapkan USB kecil ke port tersembunyi di bagian belakang komputer pribadinya. Hanya butuh beberapa detik bagi program yang sudah aku persiapkan untuk mulai menyedot seluruh data dari server internal rumah ini. "Kenapa kau masih di sini?" tanyanya dengan nada yang penuh ketidaksabaran, suaranya yang tajam seolah mencabik-cabik suasana ruangan yang hening. Aku terkejut, namun segera menguasai diri. Aku memutar tubuh dan menunjukkan raut wajah yang tampak bingung dan sedikit ketakutan, sebuah pertunjukan yang telah menjadi spesialisasi bagiku. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin memastikan apakah Anda memerlukan sesuatu yang lain sebelum saya pergi," jawabku dengan nada rendah. Ibu Rini menatapku dengan tatapan yang penuh kebencian, seolah-olah kehadiranku adalah penghinaan bagi ruangan mewahnya. "Keluar sekarang juga, dan jangan pernah masuk tanpa izin. Kau benar-benar tidak berguna, seperti wanita yang melahirkanmu," cercanya. Ucapannya yang penuh racun itu sebenarnya adalah musik yang indah di telingaku karena menandakan rencanaku berjalan mulus. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang meluap-luap. USB itu sudah bekerja, dan sekarang aku hanya perlu memastikan bahwa Andika tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik layar. Selama sisa hari itu, aku berpura-pura sibuk membersihkan taman, namun pikiranku terus melayang pada data yang sedang diunduh. Jika dugaanku benar, dokumen di dalam server itu akan mengungkap keterlibatan Ibu Rini dalam skema pencucian uang yang menghancurkan bisnis ayahku 5 tahun lalu. Perasaan puas mulai merayap di dadaku, namun aku segera menepisnya. Ini belum berakhir. Aku masih harus memastikan bahwa Andika akan tetap berada di sisiku, atau setidaknya, tidak menghalangi langkahku saat bom waktu ini meledak. Kedekatan kami akhir-akhir ini mulai terasa semakin intens, dan aku mulai merasakan sedikit keraguan, bukan karena aku menyesali balas dendam ini, melainkan karena aku mulai memahami betapa hancurnya pria ini jika dia mengetahui kebenaran tentang ibunya. Sore harinya, saat Andika pulang, aku menyambutnya dengan senyuman terbaik yang bisa aku persiapkan. Dia tampak lelah, beban proyek perusahaan yang diwariskan ibunya sepertinya mulai memakan energinya. Kami duduk di teras belakang, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik perbukitan. "Anita, aku merasa ada yang tidak beres dengan perusahaan ibu," ucapnya tiba-tiba, suaranya terdengar cemas. Aku menoleh ke arahnya, mencoba membaca ekspresinya dengan saksama. "Apa yang terjadi, Andika?" tanyaku dengan nada yang penuh perhatian, seolah-olah aku tidak tahu apa-apa tentang semua kekacauan yang sedang terjadi. Andika menarik napas panjang, matanya yang lelah menatap kosong ke arah kolam renang. "Ada transaksi yang tidak lazim di rekening perusahaan yang diurus langsung oleh ibu." Aku mencoba bertanya, namun dia justru memarahiku dan mengatakan bahwa aku belum cukup dewasa untuk memahami strategi bisnisnya. Aku menyentuh tangannya dengan lembut, merasakan kehangatan kulitnya yang mulai terasa asing di antara ambisi dan dendam yang berkecamuk dalam diriku. "Mungkin ibu hanya sedang stres dengan tanggung jawab yang besar, Andika. Kamu harus bersabar," kataku pelan, sebuah kalimat yang sangat ironis mengingat aku adalah orang yang memicu stres tersebut melalui manipulasi data. Andika menatapku, matanya yang jujur mencari sandaran di mataku. "Aku hanya ingin kita jujur satu sama lain, Anita. Aku merasa terjebak di tengah-tengah antara rasa hormatku pada ibu dan naluriku yang mengatakan ada sesuatu yang salah." Aku mengangguk, meyakinkan dirinya bahwa aku adalah tempatnya untuk pulang dan mencari kedamaian, meskipun aku adalah orang yang perlahan-lahan menghancurkan fondasi dunia yang dia yakini selama ini. Malam itu, aku kembali ke ruang kerja Ibu Rini untuk mengambil USB tersebut saat rumah sudah mulai sepi. Semua berjalan sesuai rencana. Lampu lorong yang remang-remang membantuku bergerak tanpa terdeteksi. Saat aku kembali ke kamar dan membuka isi USB tersebut di laptop pribadiku, aku tertegun melihat tumpukan bukti yang terpampang di layar. Bukan hanya pencucian uang, namun juga dokumen yang menunjukkan bahwa Ibu Rini memalsukan surat kematian ayah Andika demi mendapatkan hak asuh penuh atas aset perusahaan. Ternyata, ayah Andika tidak pernah meninggal secara alami. Dia disingkirkan karena menolak keterlibatan dalam skema ilegal yang dibangun Ibu Rini. Kebencian yang selama ini membakar hatiku tiba-tiba berubah menjadi tekad yang dingin dan mematikan. Aku menutup layar laptopku dan menatap ke arah tempat tidur, di mana Andika sedang tidur dengan sangat pulas. Sekarang, aku memiliki segalanya. Aku memiliki bukti yang akan menghancurkan reputasi Ibu Rini dan membawa kehancuran total bagi keluarga ini. Namun, saat aku memandangi wajah damai Andika,
Sebuah dilema mulai menghantui benakku. Haruskah aku menyerahkan bukti ini sekarang dan menghancurkan dunianya? Atau haruskah aku menunggu momen yang lebih tepat? Aku tahu bahwa jika aku menunda, risikonya akan semakin besar. Namun jika aku melakukannya sekarang, Andika mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang tidak beraturan. Aku adalah seorang detektif yang cerdas, dan aku tahu bahwa dalam permainan ini, waktu adalah segalanya. Aku akan menyimpan bukti ini, menyusunnya dengan lebih rapi, dan menunggu momen di mana Ibu Rini berada di puncak kesombongannya sebelum aku meledakkan bom waktu ini di depannya dan di depan putranya sendiri. Malam itu, aku tertidur dengan mimpi tentang kemenangan. Namun di balik itu semua, aku mulai merasakan sedikit beban di pundakku yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beban dari sebuah kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian oleh seorang istri yang sebenarnya hanyalah seorang musuh dalam selimut. Ketegangan di kediaman ini telah mencapai titik didih yang hampir tak terlihat, namun dirasakan oleh setiap penghuninya melalui atmosfer yang menyesakan. Ibu Rini, yang biasanya terlihat seperti benteng yang tak tergoyahkan, kini mulai menunjukkan retakan kecil dalam perilakunya. Dia tidak lagi duduk dengan tenang menyesap kopi pagi. Kini, dia sering terlihat mondar-mandir di ruang kerjanya, sesekali melempar tatapan tajam ke arah siapapun yang lewat. Aku tahu alasannya. Program yang kutanamkan di servernya tidak hanya mengambil data, tetapi juga mulai memberikan gangguan kecil pada sistem perbankan internalnya. Setiap kali dia mencoba mengakses akun luar negeri, selalu muncul peringatan, akses ditolak, atau kesalahan sistem yang aneh. Baginya, itu mungkin hanya masalah teknis. Namun bagiku, itu adalah langkah awal untuk membuatnya merasa kehilangan kendali atas kerajaan yang ia banggakan. Pagi itu, saat aku sedang menata bunga di vas meja ruang tengah, Ibu Rini melangkah mendekat dengan langkah yang menghentak lantai marmer. Matanya sembab. Mungkin kurang tidur karena panik dengan kerugian finansial yang mulai tampak di laporan audit internal. "Anita, kau?" Suaranya menggelegar, memecah kesunyian rumah yang megah namun dingin ini. Aku menoleh dengan tatapan polos, membiarkan tanganku sedikit gemetar seolah-olah aku terintimidasi oleh kehadirannya. "Ya, Bu, ada yang bisa saya bantu?" Tanyaku dengan nada yang sengaja dibuat tenang. Meskipun di balik dadaku, adrenalin sedang memacu kencang. Dia mencengkeram bahuku dengan jemarinya yang tajam, kukunya menusuk kain bajuku. "Apa yang kau lakukan di rumah ini sebenarnya?" Desaknya, napasnya terasa panas di wajahku. "Sejak kedatanganmu, segalanya mulai berantakan. Masalah di perusahaan, sistem yang rusak. Bahkan Andika pun mulai sering membangkang padaku. Aku tidak bodoh, gadis rendahan. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan aku mencium bau kelicikan di dekatku. Aku tetap menatapnya dengan pandangan kosong yang seolah menunjukkan ketidakmengertian. Meski di dalam kepalaku, aku sudah menyiapkan skenario pertahanan diri. "Saya tidak mengerti maksud Anda, Bu. Saya hanya seorang istri yang berusaha menjaga rumah ini agar tetap harmonis. Jika Anda merasa terganggu, mungkin saya bisa tinggal lebih jauh di rumah tamu." Dia melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuang muka dengan ekspresi jijik yang mendalam. "Kau pikir kau bisa menipuku dengan tampang lugu itu? Aku akan menyelidiki masa lalumu hingga ke lubang terkecil. Aku tidak peduli berapa biaya yang harus kubayar untuk memastikan siapa sebenarnya dirimu dan apa tujuanmu mendekati Andika." Aku membalas tatapannya dengan senyuman tipis yang hampir tak terlihat, sebuah tantangan bisu yang tidak disadarinya. Aku sudah memastikan bahwa catatan identitas masa laluku telah dihapus dari basis data publik. Aku adalah hantu dalam sistem, detektif yang mampu melenyapkan jejaknya sendiri sebelum orang lain sempat menyentuhnya. Namun, aku tetap harus waspada. Jika dia mulai menyewa detektif swasta elit, mungkin akan ada risiko yang muncul. Siang harinya, aku mendapatkan kabar dari rekan peretas yang bekerja untukku bahwa Ibu Rini telah mengontak salah satu firma investigasi paling kejam di kota ini. Ini adalah eskalasi yang tidak terduga. Aku harus bertindak cepat. Jika mereka mulai menelusuri latar belakang keluargaku, mereka mungkin akan menemukan hubungan antara kebangkrutan bisnis ayahku dan keterlibatan perusahaan Rini. Aku tidak bisa membiarkan mereka menggali lubang yang akan membongkar penyamaranku. Aku segera pergi ke perpustakaan, tempat di mana aku tahu Ibu Rini menyimpan salinan fisik dari dokumen-dokumen lama. Aku harus menghancurkan bukti keterkaitan itu sebelum investigasi mereka menghasilkan sesuatu. Saat aku sedang menyisir rak-rak buku tua, aku mendengar langkah kaki Andika mendekat. Wajahnya tampak bingung. "Anita,
Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya dengan nada heran. Aku segera memutar otak, mencari alasan yang logis. Aku hanya sedang mencari buku resep lama yang pernah kau ceritakan, Andika. Aku ingin mencoba memasak sesuatu yang spesial untuk makan malam nanti, jawabku dengan nada manja. Andika menatapku sejenak, lalu senyum manis menghiasi wajahnya. Dia mendekat dan memelukku dari belakang, menenggelamkan wajahnya di leherku. Kau terlalu keras bekerja, sayang. Istirahatlah. Ibu sedang dalam kondisi yang tidak baik hari ini. Jangan sampai kau terkena amarahnya lagi. Aku membalas pelukannya, merasakan ketulusan yang ironis di antara kami. Aku hanya ingin membuat keadaan rumah ini membaik, Andika, bisikku di dekat telinganya. Di balik pundaknya, mataku menyapu isi ruangan, mencari brankas kecil yang selama ini ku cari-cari. Aku tahu dia menyimpannya di balik lukisan potret keluarga, namun aku belum mendapatkan kodenya. Aku harus mendapatkan akses ke sana malam ini, sebelum detektif yang disewa Ibu Rini mulai bekerja secara intensif besok pagi. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Aku harus memastikan bahwa sebelum mereka menemukan siapa aku sudah menemukan bukti mutlak yang akan menjerat Ibu Rini dalam jeratan hukum yang tak terelakkan. Malam itu, saat seluruh rumah sudah tertidur, aku mengenakan pakaian serba hitam dan bergerak menuju ruang kerja Ibu Rini dengan keahlian seorang pencuri profesional yang telah kiasa bertahun-tahun. Lorong itu terasa panjang dan mencekam. Setiap detak jam dinding terdengar seperti langkah kaki musuh. Aku sampai di depan ruang kerjanya dan menggunakan alat pemintas kode digital yang kusetel sesuai dengan frekuensi keamanan rumah ini. Jantungku berpacu, namun tanganku tetap stabil. Satu persatu lampu indikator pada alatku berubah menjadi hijau. Saat kunci pintu berbunyi, klik, aku merasa separuh dari misi ini sudah berada dalam genggamanku. Aku masuk ke dalam. Ruangan itu berbau aroma kayu jati dan parfum mahal khas Ibu Rini. Aku bergerak cepat menuju lukisan potret keluarga, menggesernya, dan mendapati brankas baja yang kokoh. Aku menggunakan stetoskop elektronik untuk mendengar getaran mekanisme kunci brankas tersebut. Ini adalah teknik lama, namun sangat efektif melawan sistem kunci yang seringkali masih menggunakan mekanisme fisik di balik lapisan digitalnya. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari arah pintu, suara langkah kaki yang pelan namun pasti. Aku segera bersembunyi di balik tirai jendela yang berat, menahan napas sampai dadaku terasa sakit. Seseorang masuk ke dalam ruangan. Itu bukan Ibu Rini. Itu adalah sosok wanita misterius yang sering terlihat di sekitar kediaman ini. Wanita yang cara berjalan dan postur tubuhnya sangat mirip denganku. Dia berjalan menuju meja Ibu Rini, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah dokumen yang tampak sangat penting. Aku terperangah. Siapa wanita ini? Apakah dia mata-mata lain yang juga mengincar Ibu Rini? Atau apakah dia bagian dari rencana yang tidak ku ketahui? Dia berhenti sejenak, menoleh ke arah tempatku bersembunyi, seolah-olah dia bisa merasakan kehadiranku di sana. Jantungku hampir berhenti berdetak. Jika dia menemukanku, seluruh rencana yang kususun selama bertahun-tahun akan berantakan dalam sekejap. Wanita itu hanya terdiam sejenak, lalu keluar dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang, meninggalkan aku dalam kebingungan yang luar biasa di dalam ruangan yang sunyi ini. Kejadian ini membuatku menyadari satu hal, aku tidak sendirian dalam permainan ini. Ada kekuatan lain yang bergerak di bayang-bayang, dan mereka mungkin memiliki agenda yang jauh lebih berbahaya daripada dendam pribadiku. Malam itu, aku keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan yang tidak menentu, sadar bahwa musuhku tidak hanya Ibu Rini, tetapi juga misteri yang baru saja terungkap di balik pintu ruang kerja yang tertutup rapat itu. Dinginnya udara malam yang menusuk tulang seolah menjadi cerminan dari kekacauan yang kini bergejolak di dalam pikiranku. Wanita misterius yang kulihat tadi, sosok yang begitu mirip denganku, dengan postur yang sama dan cara melangkah yang seirama, terus menari-nari dalam ingatan, menciptakan tanda tanya yang lebih besar daripada misi balas dendamku sendiri. Jika ada pihak ketiga yang terlibat dalam permainan ini, maka variabel keamananku tidak lagi bisa diprediksi. Aku kembali ke kamar dengan langkah ringan, namun pikiranku bekerja 1000 kali lebih cepat. Setibanya di sana, aku menemukan Andika masih terlelap. Wajahnya yang damai membuatku merasa semakin asing dengan diriku sendiri. Aku adalah seorang detektif yang terbiasa membedah motif orang lain. Namun malam ini, aku merasa seperti teka-teki yang sedang dipotong-potong oleh tangan tak kasat mata. Keesokan paginya, suasana rumah terasa jauh lebih mencekam. Ibu Rini muncul di meja makan dengan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Kantung matanya menghitam,
dan tangannya sedikit gemetar saat ia memegang cangkir porselen. Rupanya, kabar tentang dokumen yang hilang dari laci mejanya telah sampai ke telinganya melalui pelayan yang ia percayai. Dia tidak berteriak, dia tidak melempar barang, dia hanya duduk mematung dengan tatapan kosong yang menusuk. Aku menyajikan sarapan dengan gerakan yang sengaja diperlambat, mengamati setiap perubahan ekspresinya. "Ibu, ada yang bisa saya bantu? Anda terlihat kurang sehat hari ini," ucapku dengan suara paling lembut yang bisa kupaksakan. Ibu Rini mendongak, matanya yang tajam seolah ingin menembus topeng yang kupakai. "Ada penyusup di rumah ini, Anita. Seseorang yang sangat licik, yang mampu melewati sistem keamanan terketat yang kubangun," ucapnya dingin. Suaranya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan ketakutan yang tertahan. Dia menatapku cukup lama, membuatku merasa seolah dia sedang membedah jiwaku. "Dan kau?" lanjutnya, "kau selalu ada di setiap tempat yang tidak seharusnya kau datangi." Aku hanya menundukkan kepala, membiarkan rambutku menutupi wajah. "Saya hanya istri Andika yang mencoba mengurus rumah ini, Bu. Jika Anda merasa saya mencurigakan, mungkin ada baiknya Anda berbicara langsung dengan Andika." Tepat saat itu, Andika masuk ke ruang makan, wajahnya terlihat segar setelah mandi pagi. Dia tidak menyadari ketegangan yang menggantung di udara. "Ada apa ini? Mengapa suasananya begitu berat?" tanyanya sambil mengecup keningku. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepura-puraan. "Ibu hanya sedang merasa khawatir karena ada dokumen penting yang hilang, sayang," jawabku tenang. Andika menoleh ke arah ibunya dengan ekspresi serius. "Dokumen apa, Bu? Bukankah seharusnya ibu lebih berhati-hati dengan pengamanan di ruang kerja itu?" Ibu Rini tidak menjawab. Dia justru berdiri dengan kasar dan meninggalkan meja makan tanpa sepatah kata pun. Setelah Andika pergi ke kantor, aku segera memanfaatkan waktu untuk menyelidiki jejak wanita misterius itu. Aku menggunakan perangkat pemindai suhu yang kuselipkan di balik rah bajuku, menyisir lantai ruang kerja Ibu Rini untuk mencari sisa jejak yang mungkin tertinggal. Di bawah meja, aku menemukan sehelai rambut panjang yang jatuh. Helai rambut yang warnanya dan teksturnya persis seperti milikku. Pikiranku mulai berpacu. Apakah dia adalah seseorang yang menyamar menjadi diriku? Atau apakah aku memiliki saudara kembar yang tidak ku ketahui? Ketakutan yang selama ini asing bagiku mulai menyusup perlahan. Sebagai seorang corporate trader yang elit, aku terbiasa mengendalikan narasi. Namun sekarang, narasiku sendiri sedang dicuri oleh sosok bayangan. Siang harinya, saat aku sedang berada di taman, aku mendapati sebuah amplop coklat terselip di balik pot bunga besar. Di dalamnya terdapat sebuah foto. Foto Ibu Rini sedang menyerahkan uang kepada seorang pria yang sangat kukenal sebagai eksekutor yang dulu menghancurkan bisnis ayahku. Di baliknya tertulis sebuah pesan singkat dengan tulisan tangan yang sangat rapi. "Dia tidak hanya mencuri harta, dia mencuri masa depanmu. Jangan berhenti di sini." Tanganku sedikit gemetar. Ini bukan hanya tentang dokumen, ini adalah undangan untuk perang terbuka. Seseorang ingin aku mempercepat rencanaku. Seseorang ingin aku menghancurkan Ibu Rini dengan lebih kejam. Aku memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Jika ada pihak ketiga yang ingin bermain, maka aku harus menjadi orang yang memegang kartu asnya. Aku mulai menyusun data yang telah kudapatkan dari USB beberapa hari lalu. Aku menyatukan potongan-potongan transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa Ibu Rini memang memalsukan kematian ayah Andika. Bukti-buktinya sangat kuat, cukup untuk mengirim wanita itu ke balik jeruji besi seumur hidup. Namun, aku masih memiliki satu keraguan besar, Andika. Jika aku mengeluarkan bukti ini sekarang, Andika akan hancur lebur. Dia akan kehilangan segalanya, ibu, warisan, dan citra keluarga yang selama ini ia banggakan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan laptop di dalam kamar yang gelap, menatap bukti-bukti kejahatan yang terpampang di layar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Andika masuk dengan wajah yang terlihat sangat lelah, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Dia menatapku, lalu menatap layar laptop yang terbuka dengan cepat. "Apa itu, Anita?" Suaranya rendah, penuh dengan nada yang sulit kuartikan. Apakah itu kecurigaan atau hanya kelelahan? Aku segera menutup laptop, namun aku tahu dia sudah melihat sekilas deretan angka dan dokumen resmi yang mencantumkan nama ibunya. Ini hanyalah pekerjaan sampinganku, Andika. Aku membantu seorang teman yang sedang melakukan audit keuangan, jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. Andika melangkah mendekat, perlahan namun pasti.
Dia tidak lagi menunjukkan kasih sayang yang biasanya. Audit keuangan, dengan dokumen rahasia milik ibuku yang ada di sana. Suaranya menjadi sangat dingin, sebuah nada yang belum pernah kudengar darinya. Siapa kau sebenarnya, Anita? Kenapa kau begitu terobsesi dengan urusan ibuku? Pertanyaan itu adalah bom waktu yang selama ini aku takuti. Dan sekarang, bom itu telah meledak tepat di hadapanku. Aku harus memutuskan, apakah aku akan terus berbohong, atau apakah aku akan jujur dan berisiko kehilangan segalanya? Aku menatap matanya yang jujur, mata yang selama ini menjadi satu-satunya alasan mengapa aku sempat ragu untuk menjalankan rencana ini. Aku bisa melihat kekecewaan yang mulai tumbuh di sana, sebuah retakan yang lebih dalam dari retakan pada bisnis Ibu Rini. Aku mengambil napas panjang, mencoba mengumpulkan seluruh keberanianku. Aku adalah Anita, seorang detektif, seorang corporate trader, seorang wanita yang telah kehilangan segalanya demi sebuah dendam. Aku tidak bisa berhenti sekarang, meskipun itu berarti menghancurkan pria yang kucintai. Aku mulai membuka mulut, siap untuk mengungkap kebenaran yang akan mengubah hidup kami selamanya. Namun sebelum kata-kata itu keluar, suara teriakan Ibu Rini memecah kesunyian malam dari lantai bawah, sebuah teriakan yang penuh dengan kepanikan luar biasa. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang lebih buruk dari sekadar dokumen yang hilang, dan aku tahu bahwa babak baru dari permainan ini baru saja dimulai dengan cara yang paling brutal. Jeritan itu tidak terdengar seperti teriakan kemarahan yang biasa dilontarkan Ibu Rini. Itu adalah raungan ketakutan yang murni, suara yang keluar dari tenggorokan seseorang yang baru saja melihat kehancuran total di depan matanya sendiri. Aku dan Andika berlari menuruni tangga, derap langkah kami menggema di rumah yang kini terasa sangat asing. Di ruang tamu, pemandangan yang menyambut kami membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Ibu Rini terduduk di lantai marmer, jemarinya mencengkeram tumpukan dokumen yang berserakan, sementara di hadapannya, seorang wanita berpakaian serba hitam berdiri tegak dengan punggung menghadap kami. Saat wanita itu perlahan berbalik, napasku tercekat. Wajah itu, wajah wanita misterius yang kulihat di ruang kerja, adalah duplikat sempurna dari diriku sendiri. Siapa kau? Teriak Andika, suaranya bergetar antara amarah dan kebingungan yang luar biasa. Dia menatapku secara bergantian, seolah-olah ia sedang melihat pantulan cermin yang nyata. Wanita di hadapan kami hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat dingin dan akrab. Aku merasa seolah-olah seluruh realitas yang kubangun dengan begitu cermat kini sedang runtuh menjadi debu. Ibu Rini menunjuk ke arah kami dengan tangan gemetar, matanya yang melotot menatapku seolah-olah ia baru saja melihat hantu dari masa lalu. Kalian berdua, ini tidak mungkin, gumamnya dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Aku melangkah maju, membiarkan pertahanan diriku yang paling tebal terbuka. Jelaskan apa yang terjadi, kataku dengan suara yang kini tidak lagi berpura-pura lembut. Aku telah melepaskan topeng menantu malang itu. Siapa dia, dan apa hubungannya denganmu? Ibu Rini tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kepahitan dan kehancuran. Dia melemparkan tumpukan dokumen ke arah kami. Aku memungutnya, dan mataku membelalak membaca baris pertama. Itu adalah laporan forensik dari 5 tahun lalu, sebuah dokumen yang menyatakan bahwa ayah Andika tidak pernah meninggal secara alami, melainkan diracun, dan eksekutornya bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang memiliki akses langsung ke rumah ini. Dokumen itu juga mencantumkan nama yang membuat kakiku lemas. Nama ibuku, wanita yang kukira telah tewas dalam kemiskinan setelah bisnis kami dihancurkan. Wanita di hadapanku, sosok yang menyerupaiku, melangkah maju. Ibu tidak pernah tewas, Anita. Dia hanya menghilang untuk mempersiapkan hari ini. Hari di mana kita akan mengambil kembali segalanya dari wanita yang telah merenggut nyawa ayahmu dan masa kecil kita. Duniamu yang tadinya berpusat pada dendam pribadiku kini terasa meledak. Ternyata selama ini aku bukan satu-satunya yang merencanakan kehancuran keluarga Rini. Ada kekuatan lain yang lebih besar, lebih kejam, dan lebih terorganisir yang telah bekerja di balik bayang-bayang. Andika, yang masih berdiri di sampingku, tampak kehilangan arah. Matanya yang jujur kini menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian dan ketidakpercayaan yang mendalam. Ibu, katakan padaku bahwa ini semua bohong. Suara Andika pecah, sebuah erangan kesakitan yang membuat hatiku, sebuah hati yang kukira telah mati, merasa tertusuk. Ibu Rini hanya terdiam, tidak mampu membantah bukti yang kini sudah berada di tangan kami. Aku menatap bukti tersebut, kemudian menatap wanita yang mirip denganku. Ternyata, dia adalah saudaraku,
Seseorang yang telah lama hilang dan dididik untuk menjadi mesin balas dendam yang jauh lebih dingin daripada diriku. Sekarang, misi ini bukan lagi soal aku sebagai detektif yang menyusup, melainkan sebuah konfrontasi keluarga yang jauh lebih berdarah. Aku menyadari bahwa selama ini aku hanya pion di papan catur yang lebih besar, sebuah permainan yang diatur oleh dendam yang jauh lebih lama daripada yang bisa kubayangkan. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. Ibu Rini mencoba bangkit, namun dia terjatuh kembali. Dia tahu bahwa permainannya telah berakhir. Semua kekayaan, reputasi, dan kehormatan yang ia jaga dengan cara keji kini runtuh dalam hitungan menit. Aku menatap Andika, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tidak bisa lagi berakting. Aku melepaskan topengku sepenuhnya. Andika, semuanya benar. Aku datang ke sini dengan niat untuk menghancurkan keluargamu karena apa yang mereka lakukan pada keluargaku. Pengakuan itu terlontar begitu saja, lugas dan menyakitkan. Aku tidak lagi peduli apakah dia akan mencintaiku atau membenciku, karena kebenaran sudah terlalu besar untuk disembunyikan. Andika menatapku, matanya berkaca-kaca. Jadi, cintamu semuanya adalah bagian dari sandiwara itu? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Aku tidak menjawab. Jawaban itu terlalu sulit untuk kukatakan dengan kata-kata. Wanita yang mirip denganku itu tertawa sinis. Cinta? Di keluarga ini, cinta adalah kelemahan, Anita. Kau terlalu lama bermain peran hingga kau hampir lupa siapa dirimu sebenarnya. Ibu Rini akhirnya bersuara, suaranya serak namun penuh dengan kebencian yang mendalam. Kalian berdua tidak akan pernah menang. Harta ini adalah milikku, dan darah ayah Andika adalah harga yang pantas untuk kekuasaan yang kumiliki. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan, semakin mendekat ke arah rumah. Ibu Rini menatap ke jendela dengan panik. Aku tahu bahwa saudaraku telah memanggil pihak berwajib dengan membawa seluruh bukti-bukti kejahatan ini. Ini adalah klimaks dari perjuangan panjang yang telah kami lalui. Namun, saat aku melihat Andika, aku merasa sebuah kekosongan yang sangat besar. Kami berada di tengah-tengah badai kehancuran keluarga, dan aku sadar bahwa meskipun balas dendam ini berhasil, aku telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kudapatkan kembali. Kepercayaan dan cinta tulus dari satu-satunya pria yang pernah membuatku merasa seperti manusia seutuhnya. Malam itu, di tengah lampu sirine yang berputar-putar di dinding rumah, kami berdiri di sana, hancur oleh kebenaran yang baru saja meledak. Menanti akhir dari sebuah drama keluarga yang akan tercatat sebagai salah satu sejarah paling kelam dan tragis. Aku adalah Anita, sang detektif, sang istri, sang musuh, dan sekarang, aku hanyalah seorang wanita yang terperangkap dalam sisa-sisa dendam yang justru membakar diriku sendiri. Suara sirine yang semakin dekat seolah menjadi pemakaman bagi sisa-sisa kewarasan yang tersisa di rumah ini. Ibu Rini, yang tadinya angkuh, kini terpuruk di lantai marmer, tampak seperti kerangka tanpa jiwa yang ditarik keluar dari tubuhnya. Di depanku, saudaraku, wanita yang menjadi cermin bagi eksistensiku, berdiri dengan tatapan yang tajam, tidak ada sedikit pun keraguan atau rasa iba di matanya. Dia adalah manifestasi dari dendam murni yang telah mengeras, sesuatu yang selalu kuhindari namun kini berdiri tegak di hadapanku sebagai hakim atas segala tindakanku. Aku melirik ke arah Andika, yang kini terduduk di sofa dengan tatapan kosong, matanya yang biasa hangat kini meredup, kehilangan kilau kehidupan yang sering kupuji. Dia tidak lagi melihatku sebagai istri, melainkan sebagai musuh yang paling ia benci. Andika, panggilku pelan, namun suaraku tersangkut di tenggorokan. Dia menoleh dengan gerakan yang kaku, dan tatapan yang ia berikan padaku adalah luka yang paling dalam yang pernah kurasakan. Jadi ini adalah tujuanmu sejak awal? Pernikahan kita, janji-janji kita, setiap malam yang kita lalui bersama, semuanya hanya bagian dari daftar tugas dalam rencanamu. Suaranya datar, tanpa emosi, sebuah tanda bahwa hatinya telah benar-benar tertutup bagi diriku. Aku ingin berteriak bahwa ada bagian dari diriku yang benar-benar mencintainya, namun lidahku terasa keluh. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa di tengah-tengah kebohongan yang kususun, aku menemukan sebuah kebenaran yang tak terduga, dan sekarang, kebenaran itu pulalah yang membunuh kami berdua? Saudaraku melangkah mendekati Ibu Rini dan membisikkan sesuatu di telinganya. Aku tidak bisa mendengar apa yang ia katakan, namun Ibu Rini tiba-tiba berteriak histeris, seolah-olah kata-kata itu adalah racun yang merobek saraf-sarafnya. Polisi mulai mendobrak pintu utama, suara dobrakan itu terasa seperti detak jantung yang berpacu di akhir kehidupan. Aku merasa diriku hanyalah penonton dalam tragedi yang kubuat sendiri.
Semua bukti, semua dokumen, semua skema yang telah kususun selama bertahun-tahun, kini tersaji secara gamblang di atas meja. Tidak ada lagi ruang untuk berkilah, tidak ada lagi ruang untuk berakting. Permainan catur ini telah mencapai checkmate, namun pemenangnya tidak mendapatkan apa-apa selain puing-puing kehancuran. Saat petugas kepolisian masuk ke dalam ruangan, mereka langsung mengamankan Ibu Rini. Dia tidak melawan. Dia tanpa pasrah, seolah-olah dia telah lama menanti momen ini untuk mengakhiri beban dosanya yang menumpuk. Namun, saat mereka akan memborgolnya, dia menunjuk ke arahku. Dia juga bersekongkol. Dia adalah detektif yang merancang semua ini. Anita bukanlah wanita melarat yang malang, dia adalah corporate trader yang telah masuk ke rumah ini dengan identitas palsu. Teriakannya memecah ruangan. Petugas kepolisian menoleh ke arahku, keraguan terpancar di wajah mereka. Andika hanya terdiam, tidak membelaku, tidak juga menentang. Dia seolah-olah telah menarik diri sepenuhnya dari dunia yang sedang runtuh di hadapan kami. Aku merasa diriku terseret ke dalam pusaran takdir yang tak terhindarkan. Aku tidak berusaha melarikan diri, karena aku tahu bahwa inilah akhir yang memang harus kutempuh. Saudaraku menatapku dengan senyum tipis yang merendahkan, lalu ia berbalik dan berjalan keluar dari pintu utama, menghilang ke dalam kegelapan malam seolah-olah dia tidak pernah ada. Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, kejatuhan Rini Corp dan kehancuran reputasi keluarga Rini. Sementara aku ditinggalkan di sini, di tengah-tengah reruntuhan yang kubuat sendiri. Aku menatap Andika sekali lagi, memohon 1 inci saja dari pengertian di matanya, namun dia bangkit berdiri dan berjalan melewati diriku tanpa menoleh sedikit pun, seolah-olah aku hanyalah bayangan yang tidak berarti. Ketika tangan petugas polisi menyentuh pergelangan tanganku untuk memborgolnya, aku merasakan dinginnya logam itu meresap hingga ke tulang. Ini adalah harga yang harus kubayar untuk semua manipulasi yang kulakukan. Aku teringat kembali pada masa kecilku, pada ayahku yang hancur, dan pada janji yang kubuat di atas pusaranya. Aku telah membalaskan dendamnya, ya, namun dengan cara yang menghancurkan satu-satunya hal yang memberikan arti pada hidupku setelah bertahun-tahun penuh dengan tipu daya. Aku adalah femme fatale yang dingin, seorang detektif yang cerdas. Namun pada saat ini, aku hanyalah seorang wanita yang terisak dalam sunyi, menyadari bahwa kemenangan yang kuperoleh adalah kekalahan yang paling telak dalam hidupku. Ruangan itu kini dipenuhi oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka menyita laptopku, bukti-bukti keuangan, dan segala hal yang menjadi senjata dalam rencanaku. Aku digiring keluar dari rumah itu, melewati lorong-lorong marmer yang dulu kupelajari dengan begitu teliti untuk tujuan kehancuran mereka. Udara malam terasa dingin, namun jauh di dalam diriku, ada api yang sudah padam. Aku melihat Andika berdiri di dekat mobil polisi lain. Dia tampak seperti pria yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Kami saling bertatapan untuk terakhir kalinya sebelum dia masuk ke dalam mobil, dan dalam tatapan itu, aku melihat kebencian yang sudah bercampur dengan rasa kasihan, sebuah perasaan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Saat pintu mobil polisi ditutup di belakangku, aku menatap langit malam yang kelam. Tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi detektif swasta, tidak ada lagi identitas palsu. Hanya ada aku, Anita, dengan dosa-dosaku sendiri. Aku telah meledakkan bom waktu yang selama ini kusimpan di dalam diriku, dan sekarang, aku harus menghadapi kehancuran yang ditimbulkannya. Aku menyadari bahwa mungkin, sejak awal, misi ini bukanlah untuk membalaskan dendam ayahku, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa menjadi kejam. Dan ya, aku telah membuktikannya. Aku telah menjadi sosok yang paling mematikan di ruangan itu, dan sebagai imbalannya, aku kehilangan pria yang satu-satunya memberiku alasan untuk tetap menjadi manusia. Mobil polisi melaju, membawa kami menjauh dari rumah yang kini tinggal sejarah, meninggalkan segalanya di belakang. Kebohongan, cinta yang manipulatif, dan dendam yang akhirnya memakan pemiliknya sendiri. Aku menutup mata, membiarkan kegelapan merengkuhku, karena setelah hari ini, aku tidak lagi tahu siapa diriku jika aku tidak lagi memiliki misi untuk diselesaikan. Dinginnya ruang tahanan kepolisian terasa jauh lebih tajam daripada udara malam di rumah keluarga Rini yang kini tampak seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Selama beberapa hari, aku hanya duduk di sudut sel yang lembab, menatap dinding beton yang kusam dengan pandangan kosong. Tidak ada lagi komputer untuk diakses, tidak ada lagi identitas palsu untuk dimainkan, dan tidak ada lagi rencana yang perlu disusun.
Dunia yang dulu kukuasai dengan jari-jariku kini telah menyusut menjadi ruangan sempit dengan jeruji besi yang membatasi segalanya. Di luar sana, aku tahu berita tentang kejatuhan Rini Corp dan pengungkapan kasus kematian Ayah Andika pasti sedang mendominasi tajuk utama media nasional. Namun, perhatianku tidak tertuju pada bagaimana dunia melihatku, melainkan pada keheningan di hatiku sendiri. Sebuah keheningan yang tercipta setelah badai kehancuran yang kubuat akhirnya reda. Pintu sel berderi terbuka, memecah lamunanku yang panjang. Seorang petugas penjaga berdiri di sana, mengisyaratkan agar aku keluar. Aku dibawa ke ruang pemeriksaan yang dingin, di mana pengacaraku, seorang pria parubaya yang tenang namun tajam, telah menungguku. Dia tidak terlihat seperti orang yang membawa kabar baik. "Anita, kondisinya tidak mudah," ujarnya tanpa basa-basi, jemarinya mengetuk tumpukan dokumen di meja. "Ibu Rini telah menyewa tim hukum paling agresif di negara ini. Dia bersikeras bahwa kau adalah dalang tunggal di balik pencurian dokumen dan pemalsuan data, sementara dia mengaku hanya sebagai korban pemerasan." Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa hambar. Wanita itu tidak akan pernah menyerah, bahkan saat dia sudah berada di ujung tanduk. "Biarkan dia bicara," jawabku datar. Bukti yang dikumpulkan saudaraku, wanita yang menyerupaiku itu, cukup kuat untuk membuktikan keterlibatannya secara langsung dalam konspirasi kematian Ayah Andika. Bukti itu tidak bisa dibantah, tidak peduli seberapa mahal pengacara yang dia sewa. Pengacaraku menatapku dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong soal wanita itu, dia menghilang tanpa jejak setelah hari penangkapan. Polisi tidak memiliki catatan identitas atas nama tersebut, dan dia tidak terlihat dimanapun. Siapa sebenarnya dia, Anita? Aku terdiam. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang juga terus menghantuiku. Apakah dia benar-benar saudaraku? Atau apakah dia hanya sebuah alat yang diciptakan oleh kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan keluarga Rini? Aku tidak tahu, jawabku jujur, sebuah jawaban yang terasa asing karena selama ini aku selalu memiliki semua jawaban di dalam genggamanku. Pengacaraku menghela napas panjang, lalu menyodorkan sebuah surat kepadaku. Itu adalah amplop berwarna putih bersih, tanpa nama pengirim, namun aku tahu siapa pemiliknya. Andika. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dengan beberapa baris kalimat singkat. Aku tidak tahu lagi siapa wanita yang kucintai. Apakah dia nyata? Atau apakah dia hanya bagian dari dendam yang kau rencanakan? Aku tidak akan pernah bisa memaafkan pengkhianatanmu, namun aku juga tidak bisa menghapus kenangan tentang bagaimana kau menatapku sebelum semuanya terjadi. Semoga kau menemukan kedamaian yang kau cari, karena aku tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kalimat-kalimat itu terasa seperti tusukan belati langsung ke jantungku. Kedamaian. Kata itu terdengar sangat ironis. Bagaimana mungkin seseorang sepertiku, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menghancurkan martabat orang lain, bisa menemukan kedamaian? Aku melipat surat itu kembali, merasa seolah-olah aku baru saja menutup lembaran terakhir dari sebuah bab hidup yang paling berharga. Andika telah pergi, dan itu adalah konsekuensi yang sudah kubayangkan namun tetap saja tidak sanggup kuhadapi. Aku menatap pengacaraku dengan tatapan yang kini lebih tenang. Lanjutkan proses hukumnya. Aku akan mengaku bersalah atas tindakan peretasan dan penyusupan, namun pastikan bukti-bukti mengenai kejahatan Ibu Rini tetap menjadi fokus utama persidangan. Aku tidak butuh keringanan hukuman. Dia tampak terkejut, namun dia mengangguk pelan. Itu akan membuatmu berada di penjara lebih lama, Anita. Kau yakin? Aku mengangguk. Apa gunanya kebebasan jika aku harus terus bersembunyi dari bayang-bayang masa laluku sendiri? Di penjara, setidaknya aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku. Aku tidak perlu lagi memikirkan strategi catur atau memanipulasi perasaan orang lain. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak memiliki rencana. Aku hanyalah seorang wanita yang terdampar di tengah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dan mungkin, itulah satu-satunya cara bagiku untuk mulai menebus dosa-dosaku. Malam itu, saat aku dikembalikan ke dalam sel, aku menatap bulan yang tampak kecil dari jendela jeruji besi yang sempit. Aku teringat pada hari pertama aku memasuki rumah itu, dengan sepatu murah dan tas kain usang, berpura-pura menjadi gadis melarat yang malang. Rasanya seperti ribuan tahun yang lalu. Aku telah mencapai tujuanku. Ibu Rini akan mendapatkan balasannya, bisnisnya akan hancur, dan kebenaran tentang kematian Ayah Andika akan terungkap ke publik. Namun, kemenangan itu terasa sangat hampa. Aku telah menjadi sosok femme fatale yang dingin,
manipulator yang sempurna. Namun pada akhirnya, aku hanya merasa seperti pecundang yang kehilangan segalanya. Suara langkah kaki penjaga yang berkeliling di koridor sel terdengar berulang-ulang, sebuah pengingat akan kehidupanku yang baru. Aku berbaring di tempat tidur kayu yang keras, menutup mata, dan mencoba mengingat wajah Andika. Bukan Andika yang naif yang kupikirkan di awal, melainkan Andika yang menatapku dengan rasa sakit yang mendalam di malam terakhir kami bersama. Aku berharap, suatu hari nanti, dia akan benar-benar menemukan kedamaian yang ia tuliskan dalam suratnya, meskipun aku tahu bahwa luka yang kuberikan padanya mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Aku adalah Anita, dan ini adalah bab ke-9 dari cerita hidupku yang hancur. Sebuah bab di mana aku tidak lagi bisa melarikan diri dari siapa aku sebenarnya dan apa yang telah kulakukan. Kegelapan sel ini adalah tempat di mana semua rencana besarku akhirnya menemukan titik akhirnya, dan aku tidak lagi merasa perlu untuk melawannya. Ruang sidang pengadilan negeri itu dipenuhi oleh kilatan lampu kamera dan bisik-bisik wartawan yang haus akan drama kehancuran dinasti keluarga Rini. Aku duduk di kursi pesakitan, mengenakan seragam tahanan berwarna jingga yang kasar, kontras dengan gaun desainer yang dulu sering kupakai saat masih memegang kendali atas kehidupan keluarga itu. Di sisi lain ruangan, Ibu Rini duduk dengan kepala tegak. Meskipun garis-garis penuaan di wajahnya tampak jauh lebih tajam dan dalam, seolah-olah ia telah menua 10 tahun hanya dalam hitungan minggu. Hakim mengetuk palunya, menciptakan suara dentuman yang bergema di seluruh ruangan, menandakan dimulainya babak akhir dari persidangan yang akan menentukan nasib kami berdua di mata hukum. Pengacara publik yang menangani kasusku mulai memaparkan bukti-bukti digital yang telah disita. Aku tidak menatap ke arah hakim, melainkan ke arah galeri publik di belakang ruangan. Di sana, di antara barisan penonton yang riuh, aku melihat sosok yang paling tidak kuharapkan untuk hadir, Andika. Dia duduk sendirian, mengenakan setelan jas hitam yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kini terlihat jauh lebih kurus. Wajahnya pucat, matanya menatap tajam ke arahku, namun tidak ada kemarahan lagi di sana, hanya ada kelelahan yang luar biasa dan kesedihan yang membeku. Kehadirannya membuat dadaku sesak, mengingatkanku bahwa meskipun aku telah memenangkan perang, aku telah kehilangan satu-satunya orang yang sebenarnya memedulikanku di dunia ini. Persidangan berlanjut dengan presentasi dari pihak jaksa penuntut umum mengenai keterlibatan Ibu Rini dalam skema pencucian uang dan konspirasi pembunuhan. Setiap detail yang dibacakan oleh jaksa terasa seperti memutar kembali film horor yang telah kususun dengan tangan dingin. Ibu Rini tetap membisu, namun tangannya yang mencengkeram pembatas kursi kayu terlihat pucat, buku-buku jarinya menonjol. Ketika giliran saksi ahli dipanggil untuk memverifikasi dokumen yang mencantumkan nama ayah Andika, suasana di ruangan menjadi begitu hening hingga suara napas orang-orang terdengar jelas. Aku tahu saat itu juga bahwa Ibu Rini tidak akan bisa lolos lagi. Kebenaran yang dulu ia kubur rapat-rapat kini terangkat ke permukaan, siap menghancurkan sisa-sisa reputasinya yang masih tersisa. Saat namaku dipanggil untuk memberikan kesaksian, aku melangkah menuju mimbar dengan tenang. Aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi berakting. Aku mulai menjelaskan peran pribadiku dalam peretasan server perusahaan dan penyusupan identitas. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti sebuah pengakuan dosa yang jujur. Aku memandang ke arah Ibu Rini, yang kini menatapku dengan kebencian yang berkobar, namun aku tidak lagi merasa takut. Aku telah melampaui rasa takut itu. Aku memaparkan bagaimana aku memalsukan latar belakang kemiskinanku untuk masuk rumah tangga mereka, bagaimana aku memanipulasi Andika, sebuah kalimat yang membuat diriku terhenti sejenak, dan bagaimana aku mengumpulkan bukti demi bukti untuk menjatuhkan mereka semua. Andika di kursi penonton menutup matanya saat aku mengakui bahwa cintaku hanyalah bagian dari skema yang kususun. Itu adalah saat yang paling menyakitkan bagi diriku, lebih sakit daripada ancaman penjara apapun. Namun, aku harus jujur. Jika aku terus berbohong, aku tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang diriku sendiri. Aku mengakhiri kesaksianku dengan menatap langsung ke arah hakim. Saya tidak meminta pengampunan atas perbuatan saya. Saya hanya ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk mereka yang telah dihancurkan oleh keserakahan keluarga Rini. Setelah aku turun dari mimbar, ruangan kembali riuh dengan gumaman pengunjung sidang. Aku kembali ke kursi pesakitan tanpa menoleh lagi. Namun aku tahu bahwa Andika telah pergi dari ruangan tersebut sebelum aku selesai bicara. Ibu Rini dipanggil ke depan untuk memberikan pembelaan, namun suaranya yang biasanya lantang kini terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Dia mencoba menyalahkan pegawainya, mencoba menyalahkan aku, namun hakim terus memotong pernyataannya setiap kali dia berbohong.
Terlihat jelas bahwa hakim tidak lagi bisa diperdaya oleh kekuasaan atau harta yang ia tawarkan. Pengadilan hari itu menjadi saksi bisu betapa cepatnya sebuah imperium runtuh ketika kebenaran akhirnya terbuka. Aku melihat Ibu Rini menangis, bukan karena penyesalan, melainkan karena frustrasi melihat harta dan kuasanya benar-benar hilang dari genggamannya. Itu adalah pemandangan yang seharusnya memberiku kepuasan, namun aku hanya merasa lelah. Sore harinya, saat persidangan ditunda hingga esok hari, aku dibawa kembali ke mobil tahanan. Di sepanjang jalan menuju penjara, aku menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Aku teringat pada hari di mana aku masih memiliki impian, sebelum dendam ini mengambil alih seluruh hidupku. Jika aku bisa memutar waktu kembali, mungkin aku akan memilih jalan yang berbeda. Namun, waktu tidak bisa diputar. Aku adalah Anita, sang wanita yang terbelenggu oleh masa lalunya sendiri. Besok, vonis akan dijatuhkan, dan aku tahu bahwa hukuman penjara yang panjang telah menantiku. Tidak ada lagi pelarian, tidak ada lagi identitas baru, hanya sisa hidup yang harus kujalani di balik jeruji besi. Saat aku masuk kembali ke dalam sel, aku menemukan sebuah benda kecil terselip di bawah bantal kasurku yang tipis. Itu adalah sebuah liontin kecil, liontin yang dulu sering dipakai oleh ibu kandungku sebelum dia menghilang. Siapa yang menaruhnya di sini? Saudaraku? Atau mungkin seseorang yang lain? Di balik liontin itu terukir sebuah tanggal hari ini, dan sebuah pesan singkat. Keadilan bukan akhir dari segalanya, ini baru permulaan. Aku memegang liontin itu erat-erat di dalam genggamanku, merasakan detak jantung yang tiba-tiba berpacu lagi. Permainan ini belum benar-benar berakhir, dan mungkin ada sesuatu yang masih belum aku mengerti sepenuhnya tentang konspirasi besar yang menjerat hidupku. Malam itu, aku tertidur dengan liontin di tangan, menyadari bahwa meskipun tubuhku terpenjara, pikiranku tidak akan pernah berhenti mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan yang telah kuhancurkan ini. Persidangan besok mungkin akan memvonisku, namun misteri tentang saudaraku dan masa lalu ibuku baru saja membuka pintu baru yang akan terus menghantuiku di balik jeruji besi. Vonis dijatuhkan tepat saat matahari berada di puncak tertingginya, seolah cahaya terik itu memaksa kebenaran untuk tampil telanjang tanpa bayang-bayang. Ibu Rini dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas rangkaian tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan keterlibatan dalam pembunuhan berencana. Sementara itu, aku menerima hukuman 10 tahun atas peretasan, pemalsuan dokumen, dan sabotase perusahaan. Tidak ada isak tangis yang terdengar dari mulutku saat hakim membacakan putusan tersebut. Aku justru merasakan beban yang selama ini menindih pundakku mulai terangkat, meski digantikan oleh kesadaran bahwa aku akan menghabiskan masa mudaku di balik dinding beton yang dingin. Aku melirik Ibu Rini untuk terakhir kalinya sebelum dia digiring petugas. Dia menatapku dengan kebencian yang masih membara, namun matanya yang tua kini tampak kosong, menampakkan seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya, termasuk martabat yang selama ini ia agungkan. Hari-hari di penjara berlalu dengan ritme yang lambat dan menyakitkan. Aku tidak lagi harus menyusun strategi, tidak perlu lagi memakai topeng, namun kekosongan justru menjadi musuh yang lebih tangguh daripada ancaman Ibu Rini. Di dalam sel, aku sering menghabiskan waktu dengan memandangi liontin kecil yang kudapatkan di hari persidangan. Liontin itu adalah satu-satunya penghubungku dengan masa lalu yang masih menyisakan misteri. Aku mulai memikirkan kembali setiap detail kehidupan keluargaku sebelum kejatuhan bisnis ayah. Mengapa ibu tiba-tiba menghilang? Siapa sebenarnya wanita yang menyerupaiku itu? Dan mengapa dia tampak begitu terobsesi dengan dendam yang sama denganku? Aku mulai menyadari bahwa ada narasi yang lebih besar yang tidak pernah kusentuh, sebuah konspirasi yang mungkin tidak hanya melibatkan keluarga Rini, tetapi juga pihak-pihak lain yang memanipulasi kami semua untuk saling menghancurkan. Suatu sore, seorang narapidana baru ditempatkan di sel di seberang tempatku berada. Dia adalah seorang wanita tua dengan tatapan yang sangat tajam, sosok yang tampak tidak cocok dengan kehidupan penjara yang kasar. Dia memperhatikanku selama berhari-hari, membuatku merasa gelisah. Akhirnya, pada suatu malam, dia memanggilku dengan suara yang serak dan rendah. "Kau gadis yang memegang liontin itu, bukan?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku terperangah, mendekat ke jeruji besi untuk memastikan aku tidak salah dengar. "Siapa kau? Bagaimana kau tahu tentang liontin ini?" Tanyaku dengan nada waspada. Dia tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan kertas tua. "Aku adalah orang yang menjaga liontin itu sebelum ibumu memutuskan untuk melarikannya dari organisasi. Dia tidak hanya menghilang, Anita.
Dia sedang mencoba melindungimu dari orang-orang yang sebenarnya menginginkan aset perusahaan ayahmu. Jantungku berdegup kencang. Informasi ini mengubah segalanya. Jadi, kehancuran bisnis kami dulu bukanlah sekadar keserakahan Ibu Rini? Apakah ada kekuatan yang lebih besar di balik itu semua? Wanita itu melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin pelan agar tidak didengar oleh petugas sipir yang berkeliling. Ternyata, ayahku bukanlah seorang pengusaha biasa. Dia memegang kendali atas sebuah data enkripsi yang sangat berbahaya, sebuah data yang jika jatuh ke tangan yang salah, bisa mengguncang kestabilan ekonomi nasional. Ibu Rini hanyalah pion kecil yang digunakan oleh entitas besar untuk melenyapkan ayahku. Dan aku, yang sejak kecil telah dididik dengan kebencian, hanyalah alat yang mereka biarkan berkembang agar dendam itu terus hidup. Wanita yang menyerupaimu itu? Tanya wanita tua itu lagi. Dia adalah produk eksperimen mereka. Seseorang yang dilatih sejak kecil sebagai pengganti jika kau gagal dalam menjalankan tugasmu untuk membuka kunci data itu. Kepalaku terasa pening. Seluruh hidupku, seluruh dendam yang kurasakan, hanyalah skenario yang ditulis oleh orang lain. Aku merasa mual. Segala tindakan yang kulakukan, semua manipulasi, semua kehancuran yang kubuat terhadap keluarga Rini, ternyata justru menjadi langkah yang mereka inginkan untuk membuka akses data tersebut. Aku bukan seorang pemberontak. Aku adalah seorang pelayan yang tidak sadar. Kenapa kau memberitahuku sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar karena marah dan putus asa. Wanita itu menatapku dengan pandangan yang dalam. Karena mereka mulai menganggapmu sebagai ancaman yang sudah tidak berguna. Jika kau tidak segera bertindak, mereka akan melenyapkanmu di dalam penjara ini sebelum masa tahananmu berakhir. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap dinding sel, menyadari bahwa permainan catur yang kubayangkan selama ini ternyata memiliki pemain yang jauh lebih hebat di atas sana. Namun, alih-alih merasa hancur, aku justru merasakan tekad baru yang menyala. Jika mereka mengira aku adalah alat yang bisa dibuang, mereka sangat salah. Aku adalah Anita, seorang corporate trader yang telah mempelajari setiap celah, dan sekarang aku memiliki musuh baru yang jauh lebih berbahaya daripada Ibu Rini. Aku tidak lagi membalas dendam untuk ayahku. Aku akan membalas dendam untuk diriku sendiri, untuk setiap tahun hidupku yang mereka curi, dan untuk kebenaran yang akan kubongkar. Aku memejamkan mata, memikirkan Andika. Apakah dia bagian dari rencana ini? Tidak, aku yakin dia tulus. Itulah satu-satunya hal yang bisa kupegang dalam dunia yang penuh kebohongan ini. Aku memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam emosi yang sia-sia. Aku akan menggunakan setiap detik di penjara ini untuk mempelajari siapa mereka, mencari tahu tentang organisasi di balik semua ini, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan mereka menjadikan hidupku sekadar bab dari sejarah yang mereka tulis. Bab ke-11 ini adalah tentang bertahan hidup dan persiapan untuk pertempuran terakhir yang akan mengubah segalanya. Aku adalah Anita, dan aku baru saja mulai memahami kekuatan asliku. Meskipun aku terpenjara secara fisik, pikiranku kini bebas dari manipulasi, dan aku akan memastikan bahwa orang-orang yang mencoba mengendalikan hidupku akan menyesali hari di mana mereka memutuskan untuk menjadikanku sebagai pion dalam permainan kotor mereka. 1 tahun telah berlalu sejak vonis dibacakan, dan kehidupan di balik dinding penjara telah mengubah cara pandangku terhadap dunia. Aku bukan lagi Anita yang penuh amarah, bukan lagi wanita yang hanya terobsesi dengan dendam picik pada keluarga Rini. Aku telah menjelma menjadi seorang pengamat yang tenang, seorang analis yang menghabiskan waktu dengan mempelajari perilaku setiap orang di sekitarku, sambil diam-diam menyusun jaringan informasi yang melampaui batas jeruji besi. Wanita tua yang berada di sel seberang ternyata adalah kunci pembuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Melalui jaringan komunikasinya yang tersembunyi, sebuah sistem komunikasi kuno yang memanfaatkan celah logistik penjara, aku berhasil mengirimkan kode-kode enkripsi yang sempat kusimpan di memori otakku ke pihak-pihak independen yang memiliki kemampuan untuk menantang organisasi rahasia tersebut. Aku menyadari bahwa selama ini, setiap tindakanku di luar sana adalah bagian dari sebuah framework yang sengaja disiapkan agar aku mampu mengakses data tersebut tanpa disadari. Namun, sekarang, aku telah membalikkan keadaan. Dengan membocorkan sebagian data enkripsi tersebut ke publik melalui saluran anonim, aku memaksa organisasi itu untuk keluar dari bayang-bayang. Mereka tidak bisa lagi membiarkanku tetap hidup di dalam penjara jika mereka ingin data itu tetap menjadi rahasia.
Namun mereka juga tidak bisa membunuhku secara mencolok karena hal itu akan menarik perhatian pihak berwenang yang kini mulai mencurigai adanya konspirasi besar di tingkat korporasi nasional. Aku telah menciptakan kebuntuan yang sangat indah, sebuah kondisi di mana aku menjadi ancaman sekaligus kunci bagi kelangsungan mereka. Suatu pagi, petugas penjara memanggilku dengan nada yang jauh lebih hormat dari biasanya. Aku dibawa ke ruang kunjungan pribadi, sebuah tempat yang jarang digunakan kecuali untuk tahanan dengan profil tinggi atau kepentingan tertentu. Di sana, di balik kaca pembatas, berdiri sosok yang tidak pernah kubayangkan akan kulihat lagi, Andika. Dia tampak berbeda, lebih tegar dan dewasa, dengan tatapan yang tidak lagi penuh rasa sakit, melainkan sebuah kejernihan yang dingin. Dia tidak berbicara selama beberapa saat, hanya menatapku dengan intensitas yang membuatku merasa seolah-olah dia bisa membaca semua rahasia yang kini kusimpan di balik ketenanganku. Aku tahu tentang apa yang mereka lakukan pada ayahku, Anita. Suaranya memecah kesunyian, tenang namun tegas. Aku terdiam, mengangguk pelan. Aku tahu bahwa kau pun hanyalah korban, sama seperti diriku, Andika. Dia menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar seperti pelepasan beban yang sangat lama ia pikul. Aku datang bukan untuk memaafkan, namun untuk menawarkan aliansi. Aku memiliki akses ke sisa aset perusahaan yang belum disita, dan aku tahu organisasi apa yang sedang kita hadapi. Mereka adalah pihak yang sama yang menghancurkan keluargaku dan mengorbankan hidupmu. Pernyataan itu membuatku tertegun. Jadi, Andika telah melakukan risetnya sendiri. Dia tidak lagi menjadi pria naif yang kumanipulasi dulu. Dia telah berkembang menjadi seseorang yang siap untuk berperang di sisi yang sama denganku. Apa yang kau inginkan? Tanyaku singkat. Kehancuran mereka, jawabnya dingin. Aku tidak peduli tentang warisan atau nama keluarga lagi. Aku hanya ingin mereka yang telah mempermainkan hidup kita merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari kebohongan, namun yang kutemukan hanyalah tekad yang sama besarnya dengan milikku. Di saat itulah aku menyadari bahwa cinta kami yang dulu, meskipun dimulai dengan kebohongan, telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih solid. Sebuah kemitraan yang lahir dari abu kehancuran masa lalu. Kami adalah dua orang yang pernah saling menghancurkan, dan sekarang, kami bersatu untuk menghancurkan mereka yang telah menciptakan skenario tragis ini. Proses pembebasanku sedang diurus oleh pengacaraku berdasarkan bukti baru yang kuberikan, bisikku pelan. Jika kau benar-benar ingin aliansi ini berhasil, pastikan kau siap untuk segalanya, Andika. Karena musuh yang kita hadapi tidak memiliki moralitas. Dia mengangguk, sebuah janji tanpa suara yang diikat oleh kesamaan nasib. Saat dia beranjak pergi, aku menatap punggungnya dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Ini bukanlah akhir dari cerita tentang cinta dan pengkhianatan. Ini adalah awal dari bab terakhir yang sesungguhnya. Aku tidak lagi peduli apakah aku akan bebas dalam waktu dekat atau harus menunggu bertahun-tahun lagi. Aku tahu bahwa dari balik jeruji besi ini, aku sudah menjadi orang yang memegang kendali atas pion-pion mereka. Malam harinya, aku kembali ke selku dengan perasaan yang luar biasa tenang. Tidak ada lagi dendam yang membakar, hanya fokus yang tajam seperti pisau bedah. Wanita tua di sel segera memberiku anggukan kecil, sebuah pengakuan bahwa rencanaku telah berjalan sesuai jalur. Aku memejamkan mata, memikirkan masa depan. Aku akan keluar dari tempat ini, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku, dan aku akan memastikan bahwa organisasi itu akan hancur oleh senjata yang mereka ciptakan sendiri, diriku. Bab terakhir ini bukan tentang penyesalan, melainkan tentang penuntasan. Aku tidak lagi merasa menjadi korban atau pelaku, aku adalah arsitek dari kejatuhan mereka yang sesungguhnya. Dan saat aku akhirnya melangkah keluar dari gerbang penjara nanti, dunia akan menyadari bahwa Anita yang dulu mereka remehkan bukanlah sosok yang bisa dipermainkan lagi. Segalanya akan berakhir dengan cara yang paling mematikan bagi mereka, dan di akhir cerita, aku akan memastikan bahwa Andika dan aku berdiri di atas puing-puing kekuasaan mereka, melihat matahari terbit di atas dunia baru yang tidak lagi dikendalikan oleh bayang-bayang.